jadilah hidup yang bermanfaat bagi orang lain nanti. Makanya dari itu, dari filosofinya beliau itu mengajarkan uripo sing urip. Urip itu urip. Artinya urip itu bermanfaat bagi orang lain. Makanya dari filosofi Mbah Mar tadi yang disampaikan ke kami, dan yang diajarkan beliau memang mengajarkan bermanfaat bagi orang lain, semua umat gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Kertas Kosong. Sebenarnya sampai sekarang saya bingung nih, kudu dimulai piye, bumpernya kudu piye. Tapi tidak apa-apa, itu tidak terlalu penting lah. Di video kali ini, di edisi kesekian, 30-an sekian, kita kedatangan tamu yang gak kalah istimewa dari episode sebelumnya. Mas, aku manggil ya Susilo gitu, Mas Sus gitu. Iya, gitu aja. Mas Sus gitu aja. Mas Sus. Namanya nih begini ya? Oh, Mas Sus dari Petarung Kehidupan. Sehat Mas ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Setelah beberapa kali kita berjanji, akhirnya hari ini terlaksana. Alhamdulillah. Ragadok terus, misalnya Mas Susilo iso, pasti tangguh yang belum bisa. Pasti tangguh bisa, Mas Sus belum bisa. Tapi alhamdulillah sekarang di siang hari ini yang insya Allah penuh berkah. Setelah zuhur ini kita ya semoga dirahmati Allah lah ya. Amin. Pribun ini mulainya dari apa pertanyaannya? Mungkin Mas Susilo, Petarung Kehidupan ini awalnya itu seperti apa sih? Kok akhirnya nemu Petarung Kehidupan untuk sebagai namanya, kemudian berdirinya, bergeraknya itu sejak kapan? Ya ini sebetulnya sudah lama Mas. Kita bencana 2017 ini sudah jalan, cuman belum punya nama. Belum punya nama 2017. Kita belum berbadan hukum, namun kita sudah aksi-aksi. 2018, 19 kita sudah mulai bedah rumah. Bedah rumah. Nah, kalau santunan biasa ya, santunan itu bagi petarung ringan ya, karena sudah ngasih sudah selesai. Kita bedah rumah, mulai merintis belajar bedah rumah. Bahkan pada waktu itu pernah kita di bulan Ramadan itu menyelesaikan 9 rumah. 9 rumah 1 bulan. Tapi sederhana Mas. Rumahnya hanya dengan sesuai dengan karena setidaknya lebih layak dan enggak cara monokudanan enggak terocok gitu. Seperti itu. Oke. Berarti mulai untuk nama Petarung Kehidupan sendiri 2019 kayaknya. 2019 ya? Karena kami dihubungi pada para donatur mungkin sesepuh, bukan sebetulnya para senior lah ya. Senior, pejabat daerah. Itu pada waktu itu ada Bapak Bupati Pak In kita itu menginginkan kita punya wadah atau kita punya badan hukum yang lebih legal lah ya. Lebih legal seperti itu. Maka dari itu kami dengan teman-teman akhirnya bermusyawarah, akhirnya ya sepakat kita bikin nama ya Petarung Kehidupan. Berarti untuk ngurus legalnya berarti 2019-an berarti ya sekitar. Insya Allah ya 2019 baru sudah enggak. Tapi jalannya sudah 2019. Karena ya bergerak dari tadi ya sosial tadi masyarakat, teman-teman anggotanya juga. Kadung bergerak di situ ya, karena tanpa nama pun tetap bergerak gitu ya. Sebetulnya tanpa nama, tanpa badan hukum pun kita tetap bisa jalan. Toh sampai saat ini kita belum pernah istilahnya membuat proposal atau bantuan ke dinas-dinas terkait atau ke daerah atau ke provinsi, bahkan pusat kita belum pernah sampai saat ini. Selama kita masih bisa jalan belum. Terus berarti ya karena kalau legal kan biar lebih dipercaya kan, akhirnya kan kalau misalnya legal kan lebih badan hukum kan berarti kalau ada sesuatu yang mungkin berbenturan kita kan lebih enak. Berarti yayasan berarti ya, yayasan. Iya, seperti yayasan Petarung Kehidupan. Iya, yayasan Petarung Kehidupan. Berarti kita anggaplah 2017 lah ya untuk awal mula berdirinya lah. Iya, setelah bencana itu kita mulai belajar. Oke. Kalau anggotanya pasti ya nih ya, maksudnya jangan seleksi alam ya, pasti ya bernaik turun lah, ada kadang mas banyak, ada banyak Mas, keluar masuk itu banyak ya yang
Ya seleksi alam, kadang mungkin jenuh, kadang kesibukan, kadang ekonomi namanya ya sosial kan sosial. Ya? Oke. Cuman yang bagi saya kalau saya sendiri ya panggilan hati. Mudah-mudahan ini harapan ke depan bisa istiqomah terus. Oke. Nah, terus berarti kan, tapi Mas Yusril juga punya pekerjaan ini ya, Mas, di dua pekerjaan yang sehari-hari ya, maksudnya? Alhamdulillah punya. Alhamdulillah ya. Maksudnya ora kesel dewi gitu maksudnya. Oke. Nah, terus sumber dana dari dari kegiatan petarung kehidupan ini seperti apa? Misalnya bedah rumah kayak gitu dari mana, Mas? Ya, maka dari itu kita kan tadi saya sampaikan kita tidak minta dari pemerintah atau dinas terkait. Dengan itu misalkan kita akan menggalang rumah, salah satu rumah duafa ataupun orang sakit ataupun UDGJ. Kita biasanya memohon izin kepada si pemilik rumah duafa ataupun yang kita bantu. Tentunya tanpa izin mereka kita juga nggak bisa jalan, kita nggak berani. Kalau sudah izin mbah ataupun pripun nih kalau digalangi donasi untuk kerso, tentunya kita kalau nuwun lah istilahnya. Cara menggak kerso kan juga penak kan, malah sakit hati kan. Sakit hati dan kita nanti salah, takut salah. Akhirnya setelah itu kita ala kadarnya awalnya ya cuman FB, Facebook, akhirnya ya. Berarti via sosmed ya? Sosmed. Jadi galang kita seperti itu. Dan dibagikan oleh teman-teman petarung, saudara-saudara, akhirnya timbullah donatur pada ada yang dari luar kota bahkan luar negeri. Ada sekali tapi banyak. Nah, kira-kira nih sampai sekarang misalnya kalau rumah itu ada berapa yang sudah dibantu untuk dicarikan nih dana untuk dibedah gitu? Ratusan Mas, sampai ratusan. Enggak terlalu banyak lah. Iya, karena ya ini kita setelah udah rumah selesai kita kadang nggak mengingat-ingat nggak pernah mencari, tapi ada sebetulnya kalau kita mencari di file-file kita ada. Kalau yang paling berkesan dari bedah rumah itu ada nggak Mas? Yang sampai membekas sampai sekarang? Ada Mas, yaitu seperti kemarin barusan juga ada yang tempo dulu ada, itu ada nenek yang miris sekali. Pada waktu itu dia hidup sebatang kara di tengah hutan. Itu daerah mana Mas? Kalau nggak salah itu daerah Brodak. Brodak itu Ngadirojo. Beliau ditinggal anaknya kurang lebih 20 tahun lalu. Oh sekali anaknya Umi masih? Lah ya itu, makanya dari itu sangat miris. Setiap kali ada teman komunitas, bahkan berbagai komunitas datang ke akhirnya kami ke sana mengunjungi mbah itu. Pas hujan itu basah Mas, kasurnya basah. Wah, teles lah. Ora layak. Iya. Bahkan pada waktu itu bekal makanan pun enggak, dikatakan enggak ada. Kita nggak bisa bayangkan bagaimana kalau kita seperti mereka, mbah yang sepuh bahkan usianya sudah hampir 70, dia sendiri Mas. Pada waktu itu tidak ada aliran listrik. Tidak ada aliran listrik, jadi rumah pun sangat tidak layak. Sangat tidak layak, bahkan nyaris hampir roboh. Akhirnya kita datangi, kita sering kok ini hanya sembako terus kok, kasihan. Betul. Ayolah, sembako cepet entek lah gitu ya. Ini perlu pergerakan yang lain yang lebih layak. Artinya simbah ini biar agak sedikit lebih terbantu, nyaman. Lebih nyaman lah untuk tinggal di rumah ya. Iya. Pada itu saya viralkan Mas. Maksud kami viralkan itu, mbok iya anaknya itu bisa melihat dan ketuk hatinya pulang. Harapan saya seperti itu. Oke. Mungkin di Bukes ini, mungkin kalau ada sanak saudara atau anaknya yang melihat namanya Mbak Dewi atau Mbak Jemiah, ya mohon maaf, tolonglah bantu ibunya
yang sekarang hidup sendiri. Masih hidup berarti sekarang? Masih hidup, Mas. Masih. Itu betul-betul di dalam hutan, jauh dari. Berarti tapi sekarang rumahnya ada sedikit lebih layak daripada sebelumnya. Alhamdulillah ketemu kami, terus kami bedah rumah dan sekarang ini juga dibantu dari desa juga, dan desa juga gercep lah ya. Gercep sekali ini akhirnya. Okay. Itu prosesnya bertahun-tahun. Nah, jadi pertanyaan saya juga kadang kan gini Mas. Ketika kita ada orang istilahnya tidak mampu lah bahasanya di suatu daerah gitu kan, kadang ada gesekan sosial ketika kita mau bantu ke sana. Ya maaf, misalnya ada pemda setempat yang ya kayak sing sampean ceritakan dulu, kayak tersinggung lah atau mungkin ya ojo diviralke lah kayak gitu, terus mungkin akhirnya ada nggak terima, soalnya ini tak bantu tapi, nah itu manajemen band orang sing kayak gimana? Apa tetap nembung gitu ke pemerintah setempat gitu apa gimana? Nah ini tadi juga pernah yang kami ceritakan tadi, saya pernah berbenturan juga, pernah saya ditahan nggak boleh ke rumahnya. Oh nggak boleh ke rumahnya? Karena sempat viral tuh itu, terus ketahuan salah satu perangkat desa tidak boleh membantu. Malahan ya? Gimana ya? Katanya mau dibantu. Okay. Terus tak tunggu selang 1, 2, sampai 3 bulan. Belum ada realisasi. Ada realisasi. Akhirnya ya sudah saya bedah rumah sendiri. Sudah saya nggak izin, saya bedah rumah. Oke. Karena gimana Mas ya, niat saya baik. Kita nggak ada politik ataupun keinginan apapun, menjual kemiskinan kayak atau keuntungan apapun kita tidak ada. Hanya memanusiakan manusia. Betul. Berarti kan itu dari, nah itu kan kok bedah rumah ya, maksudnya kan ada, nah kalau misalnya ada yang sakit kayak gitu, kadang kan kita harus nganter ke biasanya rumah sakit lah, mungkin ya di RSUD atau kebetulan di Jogja mungkin atau Solo atau Surabaya bahkan. Nah, itu sampean gimana sama teman-teman petarung kehidupan ini mencarikan mobil ambulan kah atau dan macam-macamnya lah. Itu kan repot kan kadang. Administrasi apalagi kan yang kadang bikin Nggih, Mas. Awal-awal dulu kita mobil pribadi, Mas. Mobil pribadi, kadang mobil saya, kadang punya teman. Nah, lambat laun kita ada seseorang yang nggak mau disebut namanya, dia memberikan salah satu unit ambulan. Oh, berarti petarung kehidupan alhamdulillah sudah punya. Dan itu untuk siapapun, untuk sakit apapun, entah penyakitnya menular, entah orang meninggal, bahkan bebas itu Mas. Bebas ya. Kan tinggal kontak aja. Itu ambulan itu pilih-pilih. Kita tidak. Monggo semua pun siapapun yang menggunakan. Kadang kan kalau di kayak rumah sakit, di puskesmas kan ada regulasi yang ya memang ini khusus jenazah, ini khusus orang sakit gitu kan. Berarti kalau di bebas ya. Siapapun, bahkan kemarin kita juga kita bencana Semeru kita turunkan ke sana. Ada 1, 2? Satu orang. Mudah-mudahan. Berarti tinggal misalnya ada yang membutuhkan, tinggal kontak ke teman-teman petarung kehidupan untuk bisa dikoordinasikan ya. Iya. Oke. Bahkan kalau nanti orang yang kurang mampu, mungkin untuk akomodasi kita yang cover lah ya. Iya, kita yang cover. Pokoknya sampai tinggal jalan gitu. Iya. Ya memang kadang kan tantangannya memang kita punya semangat gitu kan, tapi kita tidak punya fasilitas gitu kan. Ya alhamdulillah kalau teman-teman petarung kehidupan akhirnya dapat fasilitas itu. Dan berarti sangat membantu banget ya dengan adanya ambulan tadi Mas. Sangat membantu Mas. Sangat. Contohnya gini. Kemarin dan banyak ya, ini salah satunya aja. Kabeh disebutnya ya. Barangnya. Saya pernah membantu anak yatim piatu. Andai kata secara medis ini anak ini tidak saya larikan ke fasilitas kesehatan. Iya, rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Mungkin notabene mumpuni, secara medis mungkin bisa meninggal karena sakitnya parah. Tapi kalau hitung-hitungannya Allah kita nggak tahu. Pokoknya diusahain lah gitu. Iya. Pada waktu itu
rujukan nggak jadi Mas. Rujukan juga karena ya bentur aturannya saya kurang paham. Okay. Terus BPJS pun juga nggak punya. Mati kalau nggak salah pada waktu saya ingat saya. Karena nggak ada pilihan lain. Saya mau pulang anak ini gimana nanti nasib. Itu sakitnya apa waktu itu? Ternyata setelah diketahui ya kayak tumor usus. Sepanjang ususnya itu ada nanti fotonya. Ada lukanya sepanjang usus besar. Akhirnya dipotong. Ya itu kami ambil spekulasi. Oke. Kami larikan ke Solo. Pokoknya dal Mas. Itu konyol sebetulnya. Saya nggak berpikir panjang. Andai kata si anak itu mungkin meninggal, saya bisa disalahkan orang tuanya, orang tua. Maksudnya bapak tirinya masih ada dan mungkin mbahnya itu bisa disalahkan. Tapi alhamdulillah Allah memberikan jalan yang terbaik. Nah itu perjalanan dari Pacitan waktu itu kemana? Ke Solo, Solo. Ke Solo pun saya kekasih ibu itu nggak ada kenalan. Nggak ada. Itu 2000 berapa? Barusan 2000. COVID ini 2021. Berarti sampai berdua, bertiga sendiri? Saya sama teman. Sama teman berdua. Enggak. Berarti bertiga saya yang ngurusi pasien. Sama pasien ini bertiga. Ya. Pas berlima akhirnya, mbahnya itu ikut. Oh akhirnya ikut. Sama ayah tirinya itu tadi. Iya. Saya larikan ke Solo, ngasih ibu, ditanya BPJS mati. Nah, ini biayanya bagaimana? Biaya bagaimana? Coba saya tak minta nomor dokternya. Iya, nomor salah satu dokter bahkan kalau nggak salah itu katanya yang punya tersebut. Akhirnya kami memberanikan diri, kami telepon. Saya diangkat, saya cerita kondisi anak ini bahwa anak nggak ada biaya. Ini bagaimana dok apa bisa menolong? Pada waktu itu kalau biaya saya mungkin tidak mampu ya, bertarung dengan biaya sebesar itu. Iya, maksudnya mungkin bisa dengan kanker atau sakit kan lumayan kan, maksudnya bedah itu operasi. Mahal kan. Sampai sekarang kan masih perawatan. Masih perawatan intensif. Iya, ke Solo. Berarti posisinya di Solo sekarang? Sekarang sudah pulang kemari barusan kontrol. Oh, berarti kontrol, tetap kontrol. Oke. Alhamdulillah. Ya, berarti sampai sekarang masih hidup dan badannya tumbuh lagi lebih seger. Berarti habis telepon itu di-ACC sama dokternya tadi? Iya. Yaudah, masuk aja gitu. Iya, akhirnya dibantu di situ 1 minggu kita ngerjakan BPJS. Berarti sambil jalan lah ya, tetap diurus akhirnya. Kita sebetulnya itu bingung, aduh di mana ini kalau nggak di ACC ya, nggak bisa mikir lagi. Karena anak itu juga semakin lemah. Umur berapa waktu si anak ya? Kalau sekarang mestinya SMA kelas 1 ya. SMA kelas 1, berarti waktu itu SMP berarti kelas 2 ya. Tapi sekolah? SMA kelas 2 ya. Sekolah sekarang? Sekarang kayaknya belum sih. Belum ya? Karena harus perawatan terus. Gitu. Berarti sekarang ya sudah mendingan lah ya dari sisi. Sekarang sudah fit, tinggal nanti operasi lagi kembali penutupan lubang di perut. Di perut itu. Oke, luar biasa berarti perjuangan, berarti semua perjalanan itu kan berarti udah kritis ya maksudnya bocah pas perjalanan dari sini ke Solo. Kita itu tanpa infus, tanpa oksigen pada waktu itu. Iya tapi mengarah rezeki dilalai kok ya diangkat. Maksudnya dokter kan mesti sawo ibu biang kan. Sing telepon kan juga bukan jenengan tok gitu. Kebetulan ya mungkin rezekinya si Lisa ya namanya. Iya. Dan alhamdulillah itu juga sampai saat ini pun rumahnya juga lebih layak. Dulu rumahnya juga lantaikan tanah dan masih dari bambu-bambu itu pun banyak berlubang-lubang dan terocok. Alhamdulillah banyak donatur akhirnya bisa terbantu. Tapi ya gimana kalau sosial itu kan ya tadi tetap ada rezekinya masing-masing ya. Saya tetap pasien A kita udah galang donasi sedemikian rupa juga ya donasinya nggak banyak, ada yang ya donasinya digalang sampai banyak gitu. Iya mas, cuman kita beban moralnya di situ. Terkadang, tapi kalau anggota pengurus yang tahu ya, mungkin di luar sana bingung. Oh ini kok si A dapat si B, kok jangan-jangan disalahgunakan. Tidak, mas. Artinya seperti ini. Setiap orang itu rezekinya beda-beda tentunya, tidak sama dan moodnya mungkin yang membantu juga pengennya. Kadang kalau anak-anak itu banyak mas yang bantu.
Banyak ya. Anak-anak yang luka, Yatim piatu. yang kelihatan luka, yatim itu banyak. Kalau orang dewasa, tua seperti ini, saya akan bawa pasien juga yang besok Kamis di Sarjito mau operasi. Juga masih minim. Dari Gedangan ya? Oh. Dari Ngerso. Ngerso ya? Itu Mas Supardi itu sebetulnya itu nggak mampu, betul-betul nggak mampu. Uang pun nggak ada. Terus sekarang maksudnya BPJS pun juga BPJS ada. Alhamdulillah sih untuk ya diusahakan gitu ya. Ya kan butuh buat makan di sana, buat kos, buat ini, buat keluarga ini. yang nemenin dan ya itu loh Mas. Artinya kita itu mungkin di sana ini nggak apa wis di BPJS kalau sing galang donasi mungkin banyak ya teman-teman di luaran sana yang ini perlu kami jelaskan. Jadi sikap penggalangan donasi tentunya bermanfaat. Pasti bermanfaat dan kita tidak, insya Allah kita tidak pernah menyalahgunakan donasi itu, bahkan kita tidak pernah menggunakan untuk operasional Mas. Kita tidak pernah, karena kita ada sendiri. Kecuali jatah kepepet, kepepet ada sendiri sudah. Untuk sementara ini alhamdulillah ada terus. Memang ada teman-teman petarung yang amanahnya untuk operasional petarung. Berarti donasi untuk si A ya, untuk si A ini aja berarti? Iya, misalkan untuk si A ini jalan si B, kok si A ini kelebihan dan sudah beres, sudah kita nggak berani Mas, kita ke B harus A tetap kecuali ada izin. Ya, ada izin, tapi kita selama ini belum tetap harus ke ini ya kan? Iya. Karena kan donatur kan juga mau mengamanahkannya ke si A ini tadi misalnya. Si A. Kemarin pernah terjadi anak yatim yang kebetulan disabilitas cacat dan setelah kami share dia butuh kursi roda. Akhirnya saya dapat sekaligus dengan waktu hampir yang sama saya dapat 2 amanahnya untuk si A ini tadi ya. Si A. Saya bingung kalau ini tak kasihkan satu mau amanahnya. Akhirnya saya koordinasi sama yang ngasihkan ini bagaimana kalau berarti ke donatur ya, Iya, ke donatur koordinasinya ya. Iya, kita jual dan untuk melester tanahnya karena masih tanah lantainya. Jadi cara mengganggu kan juga repot kan ya, tanah. Makanya sekarang sudah kami plester di Burang di Josari berarti ya? Iya. Perbatasan Josari Galombo apa mana itu? Josari Tulaan Burang. Karena ini ya, karena sudah dapat bantuan tadi akhirnya kita salurkan satu kita beli, tapi untuk yang lain nantinya yang itu buat lantai tanahnya Pak. Sekarang lebih layak. Oke. Dan pernah Mas, ya pasti kan ketemu dengan banyak case ya, Mas, ada yang bedah rumah, ada yang situ ada yang masih anak-anak, wes kok ki bocah cilik wes rekoso men uripe wes koyo rusak nih banget gitu loh. Udah. Terus akhirnya meninggal kayak gitu gimana Mas teman-teman? Itu Mas. Ada ya tapi maksudnya pas lagi proses banyak Mas. Bukan cuma ada banyak. Ya itu Mas, kadang karena kami ini hanya sifatnya mencarikan donasi dan mengevakuasi saja, dan kami tidak punya tenaga keahlian khusus medis tentunya semua waton semangat tapi kadang ya capeknya itu kadang kalau sudah capek dapat kabar si A meninggal, si B meninggal, itu kadang sedihnya luar biasa. Oke. Sebetulnya kalau bisa sembuh, yang kita inginkan sembuh, ceria. Anak-anak Mas yang paling sedih, kalau mungkin sudah sepuh itu tetap sedih, tapi lebih sedih nih misalnya. Iya, anak-anak karena dia masih jangka panjang. Oke. Tapi sebenarnya kalau di petarung kehidupan itu biasa geraknya di apa sih selain berarti ya intinya kalau misalnya kebutuhannya bedah rumah ya dibantu untuk bedah rumah, terus kalau misalnya butuhnya berobat ya dibantu untuk berobat. Kita banyak Mas, kadang ya bedah rumah, kadang kita ngurusi UDGJ juga. UDGJ juga berarti ya? UDGJ juga gitu, seperti itu. Cuman kita belum full kalau UDGJ karena sangat butuh SDM banyak ya? Iya. UDGJ dewasa juga nih pas lagi ngamuk nih ya repot. Itu yang susah. Jumpo, sepuh itu yang pastinya. Nah, kalau bicara terkait viral ya,
kan ada beberapa yang memang donasi akhirnya dilihat banyak orang, dibaca banyak orang. Salah satunya adalah yang kemarin Mas Jumali ya? Iya. Yang di Arjosari. Baru-baru ini juga Pacitanku juga kalau ini videonya udah pas ini tapping ya, banyak banget yang nanya dan nge-tag gitu. Itu gimana Mas ceritanya dari Pak Jumali, dan sekarang kabarnya kan sudah dapat, maksudnya sudah dibantu untuk rumahnya ya, setidaknya lebih layak dari sebelumnya. Ya. Itu gimana Mas? Ceritanya itu dulu. Ceritanya gini. Awalnya saya mau merenovasi Pak Jumali itu juga sulit. Ya Dewi angel lah ya misalnya. Cuma petarung kehidupan kok wabut. Pada waktu itu saya ke desa dulu. Desa, nemui desanya. Intinya ingin membantu Pak Jumali itu. Betul. Pada waktu itu saya ditentang. Ditentang? Mas, bantu saja. Enggak usah diviralkan. Pak Sariknya juga, Pak Kadesnya pada waktu itu. Tapi pada akhirnya kita sudah menjalin hubungan baik. Iya. Pada waktu itu mungkin kan ada miss waktu itu ya. Iya. Belum gini, gatuk gitu. Bagi Pak Carik dan perangkat desa tadi, di wilayah situ sering hanya di foto-foto, di video, dan pada endingnya akhirnya nggak dibantu, cuma nggak ada realisasi. Dan diposting viralkan. Nah, itu sampai jengkel. Makanya tadi ya bantu aja. Dikira petarung ini seperti mereka. Saya nggak tahu sih mereka. Terus jangan Mas ini. Saya ceritakan, Pak, kami membantu seseorang itu dengan cara begini. Gini. Ya, harus transparan dan harus ada yang dibantu lah. Nggak ada foto yang dibantu, nggak ada wujudnya. Ya, repot. Dikira nanti kita mengada-ngada, bohong. Makanya di situ kita apa adanya. Kita nggak pernah menutup-nutupi. Makanya tidak sedikit banyak para perangkat desa, mungkin sahabat desa itu nggak seneng dengan petarung, tidak sedikit. Karena ya seperti itu memang kami mencari donasi Mas. Gitu. Nah, supaya gede ya? Iya. Pada akhirnya kita terus setelah dari desa, setelah kami ceritakan, akhirnya diizinkan, ya. Kami ke sana naik. Bawa sama bareng-bareng sama teman-teman media waktu itu ya? Iya. Akhirnya memang betul Pak hidupnya. Akhirnya dapat bantuan ya? Iya, alhamdulillah banyak yang berbondong-bondong dari dinas, dari komunitas, dari manapun. Banyak. Memang Pak Jumali ini miris sekali. Hidupnya satu gubuk, itu gubuk bukan rumah. Gubuk kecil yang misore, kambing, kandang ayam. Di situ komplek-komplek jadi satu. Dan berlima anaknya 3. Cilik-cilik sih yang kecil-kecil Mas. Tapi sekarang berarti sudah dapat donasi untuk dibangunkan di dekatnya rumah. Iya, alhamdulillah kita bangunkan di dekat rumahnya, di atasnya itu. Bahkan kemarin ada teman-teman juga yang membantu membuatkan MCK. MCK-nya juga kita buatkan. Termasuk berarti tampungan airnya lah. Iya, soalnya kita air juga susah di sini untuk ngangkat susah Mas, karena di atas gunung. Rono ini kita ngoyo banget sih pas luar biasa perjuangannya. Jalannya hanya setapak, minggir jurang. Iya. Itu dapat donasi sekitar berapa Mas itu? Kalau yang lewat kami kurang lebih untuk itu mungkin 15 sampai 20. Karena yang mengerjakan ya teman-teman sendiri, nggak ada yang istilahnya bayaran lah sudah teman. Dan kebetulan Pak Jumali itu sudah punya kayu. Iya. Jadi maksudnya nggak terlalu sengko wabeh terus dibeli gitu ya. Setidaknya Pak juga punya ada sangu awal lah untuk kayu. Oke. Banyak Mas yang langsung datang ngasih itu banyak sekali. Akhirnya kan setelah banyak sekali. Oke. Tapi ya luar biasa sih bisa akhirnya banyak yang membantu. Akhirnya banyak membantu dan rumah itu hanya untuk kandang ayam saja, sekarang sudah lebih banyak. Sudah pindah berarti ya? Pindah, bersih. Oke. Dan besar sekarang. Dari dinas-dinas pun kita juga listrik memasukkan. Sekarang sudah dapat listrik? Enggak. Oke. Berarti salatirnya sudah, kalau lampu-lampu dulu kan play. Sekarang sudah bilang. Ya memang gimana ya, karena ya kadang kan ya kita bergerak di dunia sosial kan ya
sebanyak mungkin pintu yang kita buka lah untuk membantu kan. Jadi ya dengan harapannya sih nggak sampai viral udah terbantu ya kan. Tapi nek misalnya perlu viral ya kita viralkan sekalian gitu. Gitu. Yang kami sayangkan gini, kenapa kok harus viral dulu gitu loh. Padahal kadang kami itu sudah menembusi dari bawah RT, Pak Kasun, Pak Lurah, dan itu kadang nggak ditanggapi. Lah terus kita langkahnya gimana? Lo terus jangan diviralkan terus tidak dibantu gimana? Cara misalnya cukup bantu ya rapena. Nah ya itu loh, makanya Mbak ya ayolah bareng-bareng. Oke. Tapi ada juga kan yang misalnya pas tahu niat Mas Susilo dan teman-teman di Petarung Kehidupan mau bantu akhirat malah gercep. Ayo Mas, gini bisa ada juga. Ada beberapa desa juga yang baik Mas, bahkan Pak Kadesnya juga ikut gitu. Satset luar biasa. Sembodo itu ya ikut membantu, misalkan kok ini Mas ya ini dengan caranya masing-masing lah ya. Caranya masing. Oke. Ada beberapa kades seperti itu. Oke. Ya. Nah harapannya sih kalau dengan teman-teman Mas Susilo dan teman-teman ya di Petarung Kehidupan itu seperti apa sih untuk Pacitan khususnya kan? Ya bisa dibilang untuk sejahtera banget belum lah ya. Kita sedang OTW ke sana diusahakan oleh pemerintah sendiri dan teman-teman swasta. Nah, harapannya dari Mas Susilo ini seperti apa sih sebenarnya? Untuk harapannya kami dan teman-teman petarung sebetulnya banyak Mas orang-orang baik di luar. Saya yakin banyak. Cuman tidak terlihat. Harapan kami ke depan, ayo kita bersama untuk satu visi, satu misi untuk membantu duafa, mungkin anak-anak yatim, mungkin tetangga, nggak usah jauh-jauh, minimal kita rasa empati, peduli ke sesama, itu sudah cukup membantu. Saya yakin kalau di masyarakat ini sudah banyak yang peduli tentu, ini angka kemiskinan akan berkurang, otomatis Mas. Kalau sudah peduli kan, kalau tidak peduli ya semakin mereka tertindas, susah, ya. Apalagi dibully, dikucilkan. Ini banyak terjadi di masyarakat yang sudah miskin, malah dikucilkan, malah ditutup-tutupi. Inilah, tolong bagi sahabatku di luar sana mungkin yang melihat podcastnya Pacitanku ini, ayo kita bersama-sama membantu. Kita belajar berbuat baik. Ojo leren dadi wong apa itu sembunyinya. Petarung Kehidupan. Jangan itu ngapi ya. Iya. Yuk kita bersama-sama kita berbuat kebaikan. Sekecil apapun itu insya Allah akan bermanfaat. Kita juga pasti nanti ada hikmahnya. Dan jalannya itu banyak masih enggak. Ya syukur-syukur dari Petarung Kehidupan, syukur-syukur juga dari dengan cara masing-masing. Dengan cara masing-masing. Tentunya nggak harus ikut komunitas sebetulnya. Betul. Kita sendiri pun bisa. Dan kita mungkin menginformasikan. Cuman kendalanya gini Mas, ada orang baik itu banyak. Dia mau membantu bingung kan. Ini harus tak bawa kemana? Misal peduli dia takut. Nanti misal orang sakit, nanti kalau mati saya disalahkan keluarganya. Terus saya donasinya dari mana? Mungkin bingung. Nah ini akomodasinya bagaimana? Seperti itu ada. Tapi hati ini membantu. Saya yakin di luar sana banyak. Cuman bingung, ketakutan. Inilah. Awal-awal petarung juga gitu, tapi lambat laun sudah terbiasa. Oke. Harapan kami ke depan lebih banyak yang membantu dan lebih banyak yang terbantu juga ya. Lebih banyak yang terbantu tentunya itu. Intinya itu ya. Oke. Jadi saling menginformasikan, saling berkolaborasi lebih enak. Berarti ya teman-teman sahabat sedulur Pacitanku ya bisa intinya menumbuhkan rasa empati dulu ya ke teman-teman sekitar, ke lingkungan sekitar. Lingkungan misalkan tetangga yang sakit, sudah itu saja kalau sudah peduli kan enak Mas. Contohnya misalkan ada orang sakit di Pelosok misalkan di Petung Sinarang atau di mana ya Pelosok. Iya. Tanpa orang baik kita nggak tahu. Orang baik itu siapa? Kan tentunya tetangga, saudara, menginformasikan. Misalkan Pak Supardi tadi. Kalau nggak ada orang yang empati kan kita nggak tahu. Itu kan lewat WA Mas. Itu lewat WA.
Mas ini ada orang sakit bertahun-tahun nggak bisa berobat, nggak punya biaya. Terus belum saya respon karena tumpuk-tumpuk ya. Akhirnya setelah kami buka, coba Mas difotokan orang. Parah Mas, itu sudah telat. Akhirnya kita berusaha membantu sampai saat ini. Sekarang di Sarjito. Bahkan Kamis besok, mohon doanya Kamis besok itu Insya Allah, mohon doanya sahabatku semua di luar sana untuk Pak Supardi yang dari Merco, Insya Allah akan operasi Kamis besok. Itu dan berjalan baik. Amin. Semoga berjalan dan bisa sehat. Amin. Dan bisa pulih kembali bisa bekerja karena punya anak kecil Mas, baby masih 2 tahun dan istrinya itu miris sekali. Belum lama menikah ya berarti? Belum lama menikah. Saat relawan ke sana nggak ada yang Mbak menangis melihat kondisi Pak Supardi. Istrinya setiap kali mau BAB, mau dilayani sepenuh hati dan gendong Mas. Kan nggak bisa jalan, dia gendong dan setiap hari gitu. Perjuangannya luar biasa. Iya, saya juga termasuk tipe orang sing ora tegaan. Ora tega jenenge wong ndelok kene pengen ngewaleh ae timbangane nangis. Seperti itu. Makanya dari itu harapan kami Pak Supardi nanti juga bisa sembuh dan bisa menafkahi anak istrinya. Karena tulang punggungnya suami ya. Nah, kalau gitu berarti untuk saat ini nih yang jadi bukan tanggung jawab ya Mas, yang sedang jadi concern dari petarung kehidupan itu ada berapa kegiatan? Mungkin bedah rumah atau mungkin orang yang sakit yang sedang dalam proses dicarikan bantuan ini ada siapa? Ada berapa orang? Saat ini ya? Saat ini Mas Supardi itu ada 1, 2. Waktu dekat ini kita mau operasikan bibir sumbing juga ke Surabaya. Oh, bibir sumbing juga? Beberapa. Dan kita Mas rutinan setiap bulan buat paket sembako untuk santunan duafa ini masih ya. Oh, itu yang rutin berarti ya? Iya, mungkin 50 sampai 100 itu yang rutinan. Di sela-sela kegiatan. Oke. Kau untuk yang sering bergerak itu berapa orang sih Mas di petarung kehidupan itu? Nggak mesti Mas, nggak mesti berarti kerepotan masing-masing beda. Kadang ya dari sekian itu mungkin 10, 20. Kalau evaluasi orang-orang sakit kan cukup 2-3 orang sudah cukup. Berarti ada strukturnya juga ya, berarti ada ketuanya. Ada, kita ada bendahara juga. Ya emang karena akhirnya organisasi yang ya karena sudah akhirnya berbadan hukum biar masyarakat pun kalau misalnya tanya-tanya kita tenanan kurang berarti kan lebih bisa dipertanggungjawabkan kami kepada mereka. Oke. Mas Susilo dan teman-teman petarung kehidupan ini apa sih yang membuat terus bersemangat gitu loh? Maksudnya kan kadang ngomong kesel lah, Bang Pirono kesel. Nah, semangat apa yang kemudian dibawa petarung kehidupan Mas Susilo dan teman-teman itu tetap bisa istiqomah itu? Gini Mas, tentunya kalau kami pribadi, kalau teman-teman yang lain mungkin beda-beda. Beda-beda pastinya alasannya. Mungkin sedikit sekali yang mengetahui riwayat hidup kami. Sebetulnya kami nggak akan menceritakan, nanti dikira lebih, tapi ini perlu kami ceritakan kepada sahabatku yang di luar sana. Kenapa saya kok selalu semangat membantu seseorang yang mungkin saya itu nggak ada keuntungan secara materi. Secara materi ya pasti. Dan kalau saya mencari materi, mohon maaf saya saat ini saya juga punya usaha yang alhamdulillah mungkin cukup untuk makan anak istri. Kalau di situ sama tuh. Gini sahabatku di luar sana, mungkin bagi kalian yang belum mempunyai pekerjaan ataupun saat ini sedang terpuruk mungkin dan kesusahan, jangan berkecil hati, semangat terus karena saya juga pernah mengalami seperti yang kami bantu Mas. Jadi mungkin panjenengan melihat sekarang posisinya beda dulu. Berapa puluh tahun yang lalu saya waktu masih belum menikah, masih bujang, saya itu pernah jadi bagian dari mereka. Saya pernah makan nasi busuk. Saya pernah nggak punya pekerjaan, saya pernah bantu, saya pernah dikucilkan,
main ke sana dikucilkan, main ke sini dikucilkan. Karena saya orang nggak punya modal. Jadi karena ya sedikit Pernah merasakan seperti itulah ya. pernah mas. Jadi pernah rasanya nggak bisa makan, rasanya itu loh. Ini bener, saya bukan saya ngomong mengada-ada. Saya pernah merasakan seperti itu. Saya nggak punya tempat tidur. Iya, saya tidur di pos samping, di masjid. Ini apa yang saya ceritakan? Mungkin banyak seperti saya dewasa. Tolong jangan bekerja hati, ya semangat. Roda itu berputar. Nah, terus yang jadi turning point-nya mas, apa ya? Titik baliknya. Pada waktu itu kami ketemu sesepuh di Pacitan. Pada waktu itu saya masih mursal lah katakan, masih main, minum-minuman dan sebagainya. Masih nakal. Iya, masih itu di dunia hitam. Karena kondisi mas, bingung, Jubrek. saya harus gimana, nggak bisa mencari solusi, nggak bisa di sana dibully, di sana dicaci, difitnah. Itu kehidupan saya. Tapi syukur alhamdulillah dari perjalanan itu ada hikmah. Akhirnya saya ketemu seorang bisa dikatakan wali, yaitu guru spiritual kami pada waktu itu almarhum Mbah Umar Tumbu. Beliau di Donorejo pada waktu itu sesepuh Pacitan, usianya 125 tahun. Akhirnya kami semangat, kami dimotivasi, dibimbing sama beliau, diajari untuk hidup yang lebih baik, diajari bersyukur, karena selama itu kami tidak pernah bersyukur. Enaknya kurang. Iya, karena kondisi kehidupan kami. Ya, betul. Ternyata setelah ketemu beliau hanya mengajarkan bersyukur. Gitu terus. Bersyukur. Kamu masih dikasih kesempatan. Bersyukur kamu masih hidup normal. Kamu andai kata kamu kaya, kamu cacat, pilih mana. Gitu. Luar biasa jadi ajarkan beliau. Dan jadilah hidup yang bermanfaat bagi orang lain nanti. Makanya dari filosofinya beliau itu mengajarkan uripo sing urip. Urip itu urip. Artinya urip itu bermanfaat bagi orang lain. Makanya dari filosofi Mbah Umar tadi yang disampaikan ke kami, dan yang diajarkan beliau memang mengajarkan seperti bermanfaat bagi orang lain. Semua umat loh. Semua umat, semua golongan tanpa membeda-bedakan. Oke, luar biasa. Akhirnya kami timbul, kami harus semangat, harus diseraisong ini terus lah intinya. Iya. Dan kalau bermanfaat insya Allah kan juga akan dikenang orang lain. Tentunya dikenang dengan dalam hal kebaikan. Ketika nanti kita sudah nggak ada kan, ya harta kan rada go mati kan. Ya, betul itu mas. Yang menjadi motivasi penyemangat kami. Makanya kami tekankan kepada rekan-rekan semua, jangan melihat ke atas, melihatlah ke bawah, agar kita bisa selalu semangat. Kita nggak gerentak, kadang kita merasa sendiri, merasa sepi, merasa paling melongso, masih nggak punya. Ada di bawahnya banyak mas. Saya itu belum saya cerita, mungkin pada waktu itu saya paling menderita. Ternyata seokah sih. Setelah saya di luar sana, seperti itu. Oke, wah luar biasa ini. Bisa tak terusnya tekan ko sore ko bengi ora barbar ya. Terima kasih Mas Susilo dan semoga terus bergerak sehat selalu. Ini sehat lah. Jangan sampai kan yo kita bantu akhirnya kita sakit dan ya naudzubillah malah akhirnya dibantu kan. Oke, jadi ya harapan kami juga besar banget dengan teman-teman petarung kehidupan bisa terus membantu, bisa jadi jembatan bagi penyintas dan bagi donatur yang kadang ya betul sih tadi memang ada, aku kadang bingung aku donasi ngandi misalnya kayak gitu kan. Nah semoga sehat selalu, bisa dibalas dengan kebaikan. Kadang kan ya pernah ada ini masing saking maksudnya udah ngebantu terus sembuh terus terima kasih yang nggak terlupakan ada mas. Terlalu sering apa gimana? Yang kita bikin haru seperti itu mas. Sebetulnya kita nggak berharapan mereka untuk
seperti itu, berlebihan mungkin datang mungkin ngasih sesuatu, betul. kadang nggak enak, cuma mungkin kadang rasa terima kasihnya tidak sedikit lah seperti itu. Kadang Lebaran itu kami didatangi mereka, bawa pisang, bawa ini oleh-oleh itu, tapi terharu mas, seneng dia sembuh, bisa jalan lagi, sakit misalkan, bahkan kita sudah lupa itu orang mana, capek itu hilang. Iya, tapi saya kadang ya terharu melihat mereka itu cara berterima kasihnya. Iya. Walaupun sederhana tapi membekas banget gitu ya. Nah itulah makanya saya bilang tidak ada perbuatan baik yang sia-sia, pasti ada balasannya. Entah itu dari mereka, entah dari si A, si B, orang lain. Kalau kita berbuat pasti ada yang membantu. Ada itu kasih lah pasti. Iya pasti. Kita yakin gitu. Saya sering seperti itu. Kita juga dibantu orang lain di perjalanan, entah itu dimanapun lah ya. Kita kesusahan juga. Oke, jadi kalau misalnya ada orang yang mau donatur, gimana mas? Kita ada dicantumkan rekening apa itu petarung kehidupan itu di sosmed ya, di rekening komunitas ya. Ada di sosmed. Ya, memang ya itu tadi lah. Kadang kan kita berbuat baik itu emang walaupun kecil ya, kadang ternyata yang kita bantu berterima kasihnya luar biasa. Terus apalagi sampai sakit sembuh atau rumahnya nggak layak akhirnya bisa layak, itu kan luar biasa sekali ya. Nah, itu kebanggaan. Rasanya itu lega banget mas. Nggak bisa tergambarkan ya. Wah, seneng mas. Senengnya itu luar biasa. Senengnya luar biasa. Oke. Tak terhingga lah pokoknya. Tak terhingga lah. Ya emang apa ya? Ya memang saya juga ngerasain kalau misalnya udah membantu orang terus yang dibantu itu ternyata sangat terbantu, rasanya lo wego terus seneng, ikut malu seneng lah walaupun yang seneng bukan kita gitu lah. Oke, padahal dipikir-pikir ya aku ya kesel rono rene itu untuknya duit dewe gitu. Tapi ndelok sing kita bantu seneng itu terus hilang kabeh. Betul. Menguap itu. Mereka bisa tersenyum, bisa kesedihan mereka hilang. Bebannya sedikit terangkat gitu ya. Iya mas. Contohnya ya kemarin itu kalau misalkan bayi terus hidupnya sedih, kadang dari kecil usia yatim piatu. Iya seperti itu. Oke. Nah kalau kegiatan apa? Duafa itu kan mereka kan bagi kami. Mudah-mudahan kita di luaran sana juga nggak ada yang duafa seperti itu. Di sisa hidupnya mereka kan harusnya bahagia, senang. Kita akan hadir di sana untuk bisa sedikit mereka di sisa hidupnya itu senyum, bersenyum, rumahnya sudah layak seperti itu. Jadi sudah sepuh, harusnya dirawat anak karena anak nggak ada, malah berkoso. Ini banyak sekali kami. Dan mudah-mudahan ke depan sudah berkurang lah kami harapan di cita-cita. Amin. Ini terusnya aku nangis malah ini. Oke, terima kasih sekali lagi Mas Susilo dan teman-teman dari Petarung Kehidupan. Sama-sama. Semoga sehat selalu dan kita bisa membantu. Amin. Oke. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Share ke teman-teman yang lain, ke saudara yang lain sebanyak mungkin biar makin banyak yang tahu. Dan jika mau mengikuti kegiatan dari Petarung Kehidupan bisa di sosmednya Petarung Kehidupan gitu ya. Siap. Petarung Kehidupan atau ke Mas Susilo langsung atau ya intinya cari aja Petarung Kehidupan Pacitan, insya Allah banyak kegiatan di sana dan bisa untuk bergabung ya, maksudnya teman-teman yang mau ikut kegiatan. Bisa nggak ada syarat. Pokoknya syaratnya niat ikhlas itu seperti itu. Gelem sacet. Oke, karena tapi kadang kan ini nggak ada bayarannya. Iya, kan banyak yang tanya. Bayarannya berapa? Ini yang selalu kok tanya bayar. Ini sering kali masuk Petarung bayar. Enggak, ya relawan kan ya. Iya, kita betul. 0 rupiah nggak ada bayaran harus siap capek di surga nanti ya. Insyaallah, amin. Dan ya itu karena ya ada orang yang mungkin dia nggak punya uang, nggak punya rezeki lebih, tapi aku siap bantu, punya tenaga itu usung-usung lah atau ngeterning sopir misalnya, gitu. Boleh. Bisa bergabung di Petarung Kehidupan, apapun kelebihan kita ya, kelebihan harta ya monggo, kelebihan tenaga ya monggo. Sekali lagi terima kasih, selamat berjuang teman-teman Petarung Kehidupan untuk bertarung untuk kehidupan ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.